Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 20210107 kelas B1 non-reguler 2020 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang sudah saya buat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah workshop media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Diana San Fauzia, MPD. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, untuk platform yang digunakan yaitu menggunakan Nearpod. Lalu menurut kalian apa itu Nearpod? Yaps, betul, Nearpod adalah aplikasi seluler dan web yang memungkinkan guru membuat dan berbagi presentasi multimedia yang menarik dengan siswanya. Dengan Nearpod, guru dapat dengan mudah menambahkan fitur interaktif ke presentasi mereka seperti kuis, jajak pendapat, dan video. Baik teman-teman, di sini saya sudah masuk ke media Nearpod yang saya buat. Di sini saya masuk menggunakan akun saya sendiri. Nah, ini merupakan tampilan Nearpod untuk pendidik atau untuk guru. Nah, di sini di media Nearpod ini menyediakan banyak sekali fitur yang menarik yang bisa kita manfaatkan. Di sini ada My Listen. My Listen ini berisi daftaran pembelajaran yang pernah kita buat. Kemudian ada My Profile. Di sini My Profile ini isinya itu tentang informasi dari pemilik akun Nearpod. Yang selanjutnya ada Report. Report ini berisi atau berfungsi untuk melihat rekam jejak pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian ada School Library, ada Nearpod Library. Kalau Nearpod Library ini berfungsi untuk melihat atau untuk mencari template-template yang pernah digunakan oleh orang lain. Kemudian ada Teacher Research. Nah, ini untuk tampilan gurunya. Saya akan menjelaskan tampilan untuk si peserta didiknya. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan untuk peserta didiknya. Nanti si peserta didik diminta untuk bergabung ke Nearpod yang sudah kita buat menggunakan link yang sudah kita share atau menggunakan kode yang sudah kita share. Nah, setelah itu peserta didik diminta untuk mengisi full name dan optional nickname. Setelah mengisi full name dan optional nickname, nanti mengklik Join Listen. Nah, teman-teman, ini merupakan slide pertama atau tampilan pertama dari media Nearpod yang saya buat. Dalam slide pertama ini berisi identitas media yang sudah dibuat. Identitas media ini meliputi materi yang akan diberikan, kemudian ada sasarannya, kemudian ada nama penyusunnya. Oke, untuk materinya itu sendiri adalah teks editorial, mencakup struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, sasarannya itu kelas 12, jenjang SMA, dan penyusunnya saya sendiri, Siti Aisyah, dengan nomor induk 20210107. Oke, next ke slide yang kedua. Oke, di slide kedua ini berisi tentang petunjuk penggunaan media. Oke, di slide kedua ini berisi tentang petunjuk penggunaan media. Nah, di mana petunjuk penggunaan media ini berfungsi untuk memberikan arahan kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan media ini. Selanjutnya ke slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini masih tentang petunjuk penggunaan media, namun di sini menjelaskan tentang isi dari salin dia ini.
Nah, adapun isi dari salin dia ini ada yang pertama, daftar hadir, itu berada di slide keempat, ada kompetensi dasar di slide kelima, ada video tajuk rencana atau teks editorial di slide ketujuh, ada lembar kerja peserta didik di slide ke-8, ada game matching file di slide ke-10, ada materi penguatan di slide 11, dan ada evaluasi di slide 12. Oke, next ke slide yang keempat. Nah, tadi dijelaskan ya, di slide yang keempat ini berisi tentang presensi atau kehadiran. Nah, peserta didik nanti diminta untuk mengisi presensi ini guna mengetahui bagaimana kehadiran si peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Ini kalau misalkan peserta didik hadir, mencentang hadir, telat, mencentang telat, dan lain sebagainya. Nanti setelah si peserta didik mengisi kehadiran, barulah submit. Misalnya hadir, nah langsung di submit. Ini langsung ke rekap ke pendidiknya ya, ke link pendidiknya. Selanjutnya di slide yang kelima. Nah, di slide kelima ini berisi tentang kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran di media ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah pembelajaran ini yaitu si peserta didik nantinya mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, untuk indikatornya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan struktur dan kebahasaan teks editorial, yang kedua menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan yang terakhir membandingkan struktur dan kebahasaan teks editorial. Oke, next ke slide yang ke-6. Nah, di slide ke-6 ini berisi pertanyaan pemantik yang berfungsi untuk memantik si peserta didik untuk fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, materi yang sedang dibahas yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, di sini juga menyediakan audionya, boleh kita putar. Halo anak-anak, selamat pagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, sebelumnya, tahukah kalian struktur apa saja yang membangun teks editorial dan kaidah kebahasaan apa saja sih yang sering muncul di teks editorial? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Oke, next ke slide yang ke-8 tadi yang berisi video contoh dari tajuk rencana atau teks editorial. Nah, tadi saya lupa untuk menyebutkan model yang saya gunakan di media ini. Adapun model yang saya gunakan di media ini yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana langkah yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini saya menyediakan video terlebih dahulu, video teks editorial yang nantinya diberikan kepada peserta didik itu diberikan sebuah pertanyaan di akhir video. Nah, ini sudah ada aktivitasnya, kita klik. Nah, ini contoh aktivitas dari langkah yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Nah, setelah peserta didik menonton video, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan. Nah, ini contoh dari soalnya. Setelah menonton video tersebut, menurut kamu apa saja struktur teks editorial tersebut? Nah, nantinya peserta didik dapat langsung menjawab di sini, di kolom yang sudah disediakan. Apabila sudah menjawab, barulah nanti submitnya. Langsung submit. Oke, continue playing. Nah, di sini ada aktivitas yang kedua, yaitu mengenai pertanyaan kaidah kebahasaan apa yang muncul dalam teks editorial tersebut. Nah, tadi kan peserta didik udah menonton nih videonya. Nah, barulah nanti peserta didik menjawab kaidah kebahasaan apa yang muncul dalam teks editorial tadi yang sudah ditonton. Misalnya itu
kemudian langsung mengsubmit kembali. Oke, langsung continue. Langsung ke slide yang ke-9. Oke, di slide ke-9 ini berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Ini merupakan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya sudah lengkap, sudah sesuai dengan sintak pembelajaran problem based learning. Di sini contohnya ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk penggunaan lembar kerja peserta didiknya. Nah, nantinya peserta didik barulah mengerjakan soal atau penugasan yang diberikan. Nah, karena tadi saya menggunakan problem based learning, si LKPD ini sudah saya sesuaikan dengan model pembelajaran problem based learning. Oke, itu untuk lembar kerja peserta didiknya. Next, ke slide yang ke-9. Oke, di slide 9 ini saya menyediakan sebuah permainan atau ice breaking yang harus diikuti oleh si peserta didik. Untuk permainannya bernama Matching Fire. Nah, game ini merupakan game yang memberikan aktivitas kepada peserta didik untuk mencocokkan pasangan sesuai dengan timernya. Dalam hal ini nantinya peserta didik diminta untuk mencocokkan antara contoh kalimat dengan kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, ini contoh gamenya ya, sudah terlihat teman-teman. Selanjutnya ke slide yang ke-11. Nah, untuk slide yang ke-11 ini saya menyediakan sebuah materi. Materi ini digunakan sebagai penguatan saja. Nah, karena tadi menggunakan model problem based learning, berarti untuk materinya ini di akhir. Kenapa? Karena materi ini sebagai materi penguatan dari yang sudah dikerjakan atau dari penugasan yang sudah dikerjakan oleh peserta didik tadi di awal. Untuk materinya ini ada tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Ini masih banyak ke bawah. Yang selanjutnya ya, lanjut ke slide yang ke-12. Oke, di slide ke-12 ini berisi tentang atau berisi evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh si peserta didik. Nah, menu ini berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik atau tingkat keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Oke, ini terdapat 10 pertanyaan PG. Nanti tinggal next saja. Kalau sudah dijawab tinggal next. Oke. Nah, setelah menjawab semua barulah nanti mengsubmit. Oke. Nah, nanti setelah menjawab pertanyaan PG tadi akan muncul hasil dari evaluasi yang tadi. Ini akan muncul benarnya berapa, terus salahnya berapa, tidak menjawabnya berapa. Itu untuk evaluasi VG. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi uraian, di mana nanti peserta didik disuguhkan soal uraian dan peserta didik diminta untuk mengisinya di kotak yang kosong ini. Kemudian apabila sudah mengisi, nanti baru submit. Nah, otomatis nanti sudah terekap oleh Nirpod di pendidiknya.
Oke, itu saja untuk media Nearpod. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.